semuanya, gue Rio Fernando dan hari ini gue akan membahas 3 hal yang harus Anda kembangkan pada saat masih muda. Jadi seperti yang selalu gue bilang, bahwa banyak hal-hal yang ternyata penting banget buat kehidupan tapi belum diajarkan di sekolah. Nah, apa aja sih 3 hal ini yang menurut gue penting banget dan dapat menentukan masa depan kalian? Yang pertama adalah skills. Boleh hard skill, boleh soft skill, yang apapun skill itu kalian harus kembangkan pada saat masih muda. Contohnya misalkan kalian ngambil spesialisasi, kalian belajar tentang sosial media, tentang digital marketing, tentang apapun itu yang kalian nggak pelajarin di sekolah. Atau misalkan soft skill, tentang leadership, tentang cara berbicara di depan umum, tentang bahasa tubuh, tentang influence, tentang negotiation, apapun itu kalian harus pelajarin dari sekarang, dari masih muda. Kenapa? Karena skill-skill ini nantinya akan sangat berguna menentukan arah karir kalian tuh bergerak kemana. Sedangkan ketika kita sudah tua, kemungkinan besar karir kita itu udah terbentuk. Jadi skill-skill yang harus kita pelajarin udah harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian alasan kedua yaitu pada saat kita masih muda, kita itu mempunyai banyak waktu dan energi untuk belajar. Nah, sedangkan pada saat kita udah tua, nanti fokus kita terbagi-bagi. Ada ngurusin keluarga, kita harus ngurusin usaha atau harus bekerja, ya kan? Jadi fokus kita udah terbagi-bagi, kita udah nggak punya waktu, udah nggak punya energi lagi untuk mengembangkan skill-skill tadi. Sebenarnya skill apa aja, yang penting kalian belajar skill-skill tertentu yang memang kalian minati, kalian sukai. Tapi menurut gue ada beberapa skill-skill yang penting banget harus semua orang punyai. Nah, tapi itu akan gue bahas lagi di video-video selanjutnya supaya kalian nontonin juga video-video gue selanjutnya ya. Nah, yang kedua adalah network. Network atau koneksi ya, itu harus dikembangkan sejak kita masih muda. Kenapa? Karena biasanya nih ya, masih banyak orang-orang muda atau remaja-remaja yang belum sadar akan pentingnya berkoneksi dengan orang lain. Banyak yang masih pikir, gue bisa kok hidup tanpa orang-orang lain, gue bisa kok hidup sendiri, gue bisa hidup bersama keluarga gue. Tapi faktanya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan satu sama lain. Nah, kadang-kadang, in most cases, kebanyakan terjadi adalah ketika kita masih muda, kita itu belum membutuhkan pertolongan dari orang tersebut. Kita belum membutuhkan pertolongan dari orang-orang lain, sehingga kita memikirkan bahwa nggak ada benefitnya gue temenan sama dia gitu. Nah, biasanya baru bisa kita sadari itu ketika udah move on, kita udah jauh, udah di umur berapa gitu ya, dan kita tiba-tiba butuh sesuatu, baru ingat, oh iya, dulu kan si ini bekerja di bidang ini dan dia bisa jadi useful atau benefit buat kita. Ya, gue sebenarnya bukan bilang bahwa kalian harus berteman untuk benefitnya gitu ya, untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pertemanan, enggak juga. Tapi memang prinsip dasarnya adalah manusia adalah makhluk sosial, ya saling menguntungkan aja. Kenapa networking harus dari muda? Karena ketika kalian sudah tua, sudah berkarir, sudah mempunyai posisi, sudah mempunyai jabatan ya. Misalkan contoh, sekarang belum siapa-siapa, terus 20 tahun lagi udah jadi pejabat besar, udah jadi direktur di suatu perusahaan. Nah, kalau misalkan orang-orang yang udah punya jabatan seperti itu, kira-kira ya, mereka mau nggak sih kalian ajak temenan? Misalkan kalian belum siapa-siapa gitu ya kan, butuh pertolongan, butuh cari kerjaan baru gitu ya, terus ada teman kalian direktur di satu perusahaan, tapi kan nggak deket dulu. Kira-kira mau nggak nih orang tiba-tiba berkoneksi dengan kalian ketika mereka sudah punya jabatan yang sangat tinggi sedangkan kalian masih di bawah ya. Jadi berkoneksilah dengan orang selagi masih sama-sama levelnya gitu loh. Karena ketika orang udah sukses, udah kaya, udah terkenal, itu ya susah untuk berkoneksi gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba datang terus, lu inget nggak kita dulu SMA satu SMA bareng, terus kita duduk bareng. Orang kemungkinan besar udah nggak mau berkoneksi dengan lu. Yang ketiga adalah credibility atau kredibilitas. Maksud gue dari kredibilitas apa sih? Bangunlah portfolio hidup kalian, bangunlah sejarah hidup kalian sebagus-bagus mungkin, sehingga pada saat nanti ke depannya kita ingin bekerja sama-sama orang, itu kita udah punya history, kita punya masa lalu, kita punya credit score, kita punya suatu penilaian yang bagus di masa lalu, sehingga orang bisa percaya sama kita, orang tahu kita punya integritas, ya kan? Nah, ini makanya penting banget untuk menjaga perilaku kita sekarang selagi masih muda ya. Jangan korupsi, jangan main curang, jangan menipu apa segala macam, karena ini nantinya akan berdampak pada kredibilitas kita sebagai seorang manusia. Nah, pada saat ini nggak akan kerasa sekarang, mungkin nggak akan kerasa dampaknya sekarang, tapi pada saat misalnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kalian ingin bekerja sama dengan orang, ya, ini intinya kredibilitas itu mendatangkan opportunity.
Ya, jadi kalau kalian nggak punya kredibilitas, ya sorry to say nggak ada orang mau kerja sama kalian. So itu dia 3 hal terpenting yang menurut gue harus kalian bangun, harus kalian kembangkan sejak dini, sedini-dini mungkin ya, supaya kedepannya kalian bisa mendapatkan keuntungan, kalian bisa menjalankan hidup yang lebih mudah, kalian bisa merasakan benefit-benefit dari 3 hal ini. Ya, tentunya 3 hal ini nggak selalu gampang, pasti butuh effort. Tapi ya mau nggak mau guys, kalian nggak akan ngerasain sekarang benefitnya, tapi pikirkan jangka panjangnya. Always think the long term. Karena kita di sini bukan lari sprint, kita bukan lomba sprint, tapi kita maraton. Hidup kita ini panjang. Jadi ini dia video gua kali ini, dan kalau misalkan kalian merasakan manfaat, kalian suka video ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. And thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye.